kunut salat subuh ini ya kalau seandainya dilakukan secara terus-menerus ya, secara terus-menerus tidak ada berhentinya dan yang dibaca itu Allahumma hdina fiman hadait, ini merupakan masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Ya, menurut sebagian madhab Syafi'iyah ini dianjurkan. Akan tetapi kan pernah sudah kita jelaskan ya, pendapat ini bersandar kepada hadis yang tidak kuat. Hadis Anas bin Malik ya. Hadis Anas bin Malik ini dikatakan lemah oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Hadisnya adalah mazalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Ya, Rasulullah itu senantiasa kunut pada subuh sampai beliau meninggal. Jadi hadis ini merupakan ya tiang ya yang menjadi pegangan sebagian ulama mazhab Syafi'iyah yang mereka menganggap kunut subuh itu secara ya terus-menerus, secara rutin tidak terputus adalah suatu yang disyariatkan. Akan tetapi karena hadisnya ini hadisnya tidak kuat, maka pendapat mereka menjadi pendapat yang tidak kuat. Jadi pendapat yang kuat apa? Pendapat yang kuat itu adalah ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kunut secara terus-menerus. Ya, akan tetapi boleh melakukan kunut nazilah. Ya, kunut nazilah pada salat subuh. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah pernah enggak kunut pada salat subuh? Jawabannya pernah. Akan tetapi itu bukan kunut yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kunut yang dilakukan Rasulullah itu adalah kunut nazilah, kunut yang mendoakan orang-orang yang telah membunuh sahabat. Karena kan ada kisahnya disebutkan oleh Safiyur Rahman Mubarakpuri dalam kitabnya Rahiqul Makhtum, bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengutus sebagian sahabat, dalam riwayat disebutkan 70 orang sahabat untuk mengajarkan satu kabilah ya, kabilah tertentu, maka mereka berkhianat. Ya, kemudian mereka membunuh sahabat Rasulullah di dekat Bi'ir Ma'unah. Nah, mereka berkhianat membunuh 70 orang sahabat Rasulullah. Maka kabilah Dzakwan dan Ra'al tadi didoakan oleh Rasulullah SAW selama 1 bulan. Termasuk doanya adalah doa, artinya doa agar Allah berikan hukuman kepada mereka atas dosa yang mereka lakukan. Dan Rasulullah melakukan kunut ini pada subuh. Jadi kunut yang dilakukan Rasulullah itu bukan ya kunut beliau itu karena ada sebab. Ya, ketika kita tidak ada sebab maka tidak kita lakukan. Jadi ya itu pendapat yang kuat. Kemudian ada juga hadis yang hadis Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i, beliau bertanya kepada ayahnya, seorang tabi'in bertanya kepada ayahnya yang ayahnya sahabat. Dia mengatakan, "Ya Abi, innaka sallaita wara'a Abi Bakrin wara'a Rasulillah wa Abi Bakr wa Umar." Wahai ayahku, ya, engkau kan salat ya di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar dan belakang Umar. Afakanu yaqnutuna fil fajri? Apakah mereka-mereka ini selalu kunut pada subuh hari atau salat fajar? Maka dia katakan, ay bunayya buhna, ya wahai anakku, itu suatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan tidak juga Abu Bakar dan tidak juga Umar. Ya, jadi ini ya, jadi pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan ya kunut subuh itu tidak disunnahkan untuk dilakukan secara terus-menerus. Kalau sekali-sekali boleh, dan itu kunut nazilah. Karena hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Ibnu Qayyim. Kemudian kalau seandainya kita mengambil pendapat ini ya, maka tentunya ini terkait dengan mengangkat tangan. Kalau seandainya kunut yang dilakukan pada kunut nazilah, pada kunut subuh itu adalah kunut nazilah, maka ya dianjurkan untuk mengangkat tangan. Tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau kita ya sholat di belakang orang yang dia tersebut kunut, imam maksudnya, bukan orang imam yang kunut subuh, apakah kita boleh mengangkat tangan? Ini masalah juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang mengatakan ya kita ikut, ya kita sebagai makmum sholat di belakang imam yang kunut. Ada yang mengatakan kita ikut mengangkat tangan karena imam itu diikuti. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan tidak diikuti, karena ini pendapat apa yang dilakukannya itu adalah pendapat yang lemah, maka tidak boleh kita ikuti. Wallahu a'lam.